Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tentang desain eksperimental. Sebenarnya apa sih desain eksperimental itu? Pertama, untuk eksperimen telah banyak digunakan di bidang interaksi manusia komputer atau IMK untuk mengembangkan dan memodifikasi model pengguna atau model tugas, mengevaluasi berbagai solusi desain, dan menjawab berbagai pertanyaan penting lainnya seperti mengadopsi teknologi. Eksperimen sendiri dibagi menjadi 3 kelompok desain eksperimental, yaitu eksperimen, eksperimen semu, dan tidak ada eksperimen. Eksperimen sendiri merupakan sebuah penelitian yang melibatkan banyak kelompok atau kondisi dan para peserta secara acak yang ditugaskan untuk setiap kondisi. Sedangkan eksperimen semu, jika suatu penelitian melibatkan banyak kelompok atau kondisi tetapi para partisipan tidak secara acak ditugaskan untuk kondisi yang berbeda. Lalu untuk yang tidak ada eksperimen, jika hanya ada satu kelompok observasi atau hanya satu syarat yang terlibat, itu bukan merupakan sebuah percobaan. Lalu tujuan-tujuan eksperimen. Tujuan utama penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengadakan intervensi atau mengenakan perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen. Kemudian hasil tersebut dari hasil akibat intervensi tersebut dibandingkan dengan kelompok yang tidak dikenakan perlakuan atau kelompok kontrol. Eksperimen semu sendiri bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol. Dan adapun kelebihan dan kelemahan eksperimen semu. Kelebihan pada penelitian eksperimen semu ini tidak mempunyai batasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Kekurangannya, tidak adanya randomisasi, yang berarti pengelompokan anggota sampel pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan dengan random atau acak. Lalu selanjutnya merancang eksperimen. Kita perlu mempertimbangkan beberapa masalah saat merancang eksperimen. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sendiri menurut Ohlert tahun 2000, sebagian besar percobaan yang berhasil dimulai dengan hipotesis penelitian yang jelas, dengan ruang lingkup yang masuk akal. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil studi eksplorasi sebelumnya dan memberikan informasi penting yang diperlukan untuk merancang eksperimen. Ini menentukan variabel independen dan dependen dari percobaan. Lalu yang kedua yaitu pengukuran variabel independen. Pengukuran variabel independen, jumlah dan nilai variabel independen secara langsung menentukan berapa banyak kondisi yang dimiliki percobaan. Misalkan, tidak ada perbedaan antara kecepatan pemilihan target saat menggunakan mouse, joystick, ataupun trackball untuk memilih icon dengan ukuran yang berbeda, kecil, sedang, maupun besar. Ada dua variabel independen dalam hipotesis ini, yaitu jenis alat petunjuk dan ukuran icon. 3 perangkat petunjuk yang berbeda akan diperiksa, yaitu mouse, joystick, dan trackball. Menyarankan 3 kondisi di bawah variabel independen ini, 3 ukuran target yang berbeda akan diperiksa, kecil, sedang, dan besar. Lalu, untuk yang ketiga, kontrol berbagai solusi. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan ketika merancang eksperimen adalah bagaimana mengontrol variabel independen untuk membuat beberapa kondisi eksperimental. Oleh Kirk tahun 1982, yang mengutarakan tidak ada cara untuk menemukan pengenalan yang akan memenuhi persyaratan kondisi terkendali. Solusi yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan percobaan ini adalah pendekatan Wizard of Oz yang ditemukan oleh Frank and Sears tahun 2009. Contoh kasusnya, kita dapat memiliki manusia yang bertindak sebagai pengenal ucapan, mendengarkan apa yang dikatakan pengguna, dan memasukkan dikte penggunaan ke dalam sistem. Kebenaran biasanya tidak akan diungkapkan kepada para peserta sampai akhir percobaan. Oleh karena itu, semua peserta akan percaya bahwa mereka berinteraksi dengan mengenal ucapan ketika menyelesaikan tugas. Lalu, selanjutnya hipotesis. Tahapan eksperimen IMK. Yang pertama yaitu menentukan struktur desain dasar. Pada tahap pertama desain eksperimental, kita perlu membangun eksperimen berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dikembangkan, yang memungkinkan kita untuk
menggambar gambaran besar tentang cakupan umum kepada dan karenanya menghasilkan estimasi yang masuk akal dari garis waktu percobaan dan anggaran. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, yaitu yang ada dua pertanyaan yang kita peroleh, yaitu berapa banyak variabel independen yang ingin kita selidiki dalam percobaan. Yang kedua yaitu berapa banyak nilai berbeda yang dimiliki masing-masing variabel independen. Kita dapat lihat di bawah sini. Selanjutnya, investigasi variabel independen tunggal. Ketika kita mempelajari variabel independen tunggal, desain percobaan lebih sederhana daripada kasus-kasus di mana beberapa variabel terlibat. Hipotesis berikut semuanya mengarah ke eksperimen yang menyelidiki variabel independen tunggal. Yang pertama, S1. Tidak ada percobaan dalam kecepatan mengetik saat menggunakan keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, atau keyboard yang diurutkan berdasarkan abjad. Yang kedua, yaitu H2, tidak ada perbedaan waktu yang diperlukan untuk menemukan item di toko online antara pengguna pemula dan pengguna berpengalaman. Yang ketiga, yaitu H3, tidak ada percobaan dalam kepercayaan yang dirasakan terhadap agen online di antara pelanggan yang berasal dari Amerika Serikat, Rusia, China, dan Nigeria. Setelah ketentuan ditetapkan, kita perlu menentukan jumlah kondisi yang memungkinkan masing-masing peserta terpapar dengan memilih antara desain antar kelompok dan desain dalam kelompok. Desain antar kelompok dan desain dalam kelompok, yaitu untuk desain antar kelompok disebut juga sebagai desain antar subjek. Dalam desain antar kelompok, setiap peserta hanya terpapar pada satu kondisi eksperimental. Jumlah kelompok peserta secara langsung sesuai dengan kondisi eksperimental. Lalu untuk desain dalam kelompok disebut juga desain yang mengharuskan setiap peserta untuk terpapar dalam beberapa kondisi eksperimental. Hanya satu kelompok peserta yang diperlukan untuk keseluruhan percobaan. Adapun kelemahan dan kelebihan desain antar kelompok. Kelebihannya yaitu dari perspektif statistik. Desain antar kelompok adalah desain yang lebih bersih karena peserta hanya terpapar pada satu kondisi. Pengguna tidak belajar dari kondisi tugas yang berbeda. Untuk kekurangannya, yaitu dalam eksperimen antar kelompok kita membandingkan kinerja satu kelompok peserta dengan kinerja kelompok peserta lainnya. Hasilnya tunduk pada dampak substansial dari perbedaan individu. Untuk kelemahan dan kelebihan desain dalam kelompok. Kelebihannya yaitu membutuhkan ukuran sampel yang jauh lebih kecil, lalu membantu mengurangi biaya percobaan ketika kompensasi finansial diberikan. Yang ketiga yaitu desain di dalam grup tidak bebas dari batasan. Masalah terbesar dengan desain dalam kelompok adalah dampak yang mungkin dari efek pembelajaran. Kekurangannya yaitu hal yang paling penting yaitu kelelahan. Karena ada beberapa kondisi dalam percobaan dan para peserta harus menyelesaikan satu atau lebih tugas dalam setiap kondisi, sehingga membutuhkan waktu yang lama karena memerlukan percobaan yang cukup lama juga, sehingga dapat menimbulkan rasa bosan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keandalan hasil eksperimental. Pengertiannya, semua penelitian eksperimental berusaha untuk kendala yang tinggi. Eksperimen yang andal dapat direplikasi oleh tim peneliti lain di lokasi lain dan menghasilkan hasil yang konsisten, dapat diandalkan dan stabil. Adapun kesalahan acak. Tadi untuk keandalan hasil eksperimental dibagi menjadi dua kesalahan, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Kesalahan acak sendiri yaitu disebut juga kesalahan kebetulan atau kebisingan. Mereka terjadi secara kebetulan dan tidak berkorelasi dengan nilai aktual. Kesalahan acak mendorong nilai yang diamati untuk bergerak naik atau turun di sekitar nilai yang tepat. Tidak ada cara untuk menghilangkan atau mengendalikan kesalahan acak, tetapi kita kesalahan acak dengan memperbesar ukuran sampel yang diamati. Untuk contoh studi kasusnya, kita dapat lihat, yaitu kami dapat mengamati peserta mengetik beberapa dokumen teks selama 5 sesi dengan mendapatkan kecepatan pengetikan aktual 50 kata per menit. Sangatlah tidak mungkin bahwa kita akan mendapatkan kecepatan mengetik yang sama untuk semua 5 sesi. Sebaliknya kita mungkin berakhir. Nah, ini untuk contoh studi kasus di mana sesi 1 46 kata per menit, sesi 2 52 kata per menit, dan sebagainya. Adapun rumusannya untuk perhitungan hubungan nilai aktual
yaitu nilai yang diamati sama dengan nilai aktual tambah kesalahan acak. Untuk kesalahan sistematis, contoh studi kasusnya menggunakan contoh tugas mengetik. Peserta mungkin secara konsisten berkinerja buruk selama semua 5 sesi pengamatan karena kelelahan atau gugup, dan dapat kita simpulkan data sebagai berikut. Sesi 1 47 kata per menit, sesi 2 44 kata per menit, dan sebagainya. Dalam hal ini rata-rata nilai yang diamati adalah 44,8, 5 kata lebih rendah dari nilai sebenarnya. Untuk penjelasannya dapat dikatakan kondisi yang tidak bias, nilai yang diamati berfluktuasi karena kesalahan acak, tetapi fluktuasi terjadi di kedua arah di sekitar nilai aktual. Terima kasih. Sekian, jika ada salah kata maupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.